Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Barokatul Nafiah, NPM 2301010122, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mutlak perguruan tinggi IAIN Metro Lampung memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita, MPDI. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mutlak. Jadi, mutlak merupakan lafaz atau kalimat khas yang menunjukkan makna keseluruhan dan tidak dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Saya akan mencontohkan lafaz-lafaz mutlak, yaitu kitabun, yang artinya kitab atau buku, rajulun, orang laki-laki, dan masih ada contoh yang lainnya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz mutlak, yang dimana menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya, tanpa memperhatikan keumumannya. Karena yang dimaksud merupakan hakikat. Tersebut itu tidak dibatasi. Nah, jika buku yang saya contohkan tadi, jika dibatasikan berarti misalnya buku usul fiqh, lalu buku akidah akhlak. Nah, untuk rajulun, orang laki-laki, jika dibatasi, contohnya rajulun mukminun, orang mukmin laki-laki. Memberikan contoh ayat di dalam Al-Quran yang mengandung makna mutlak, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 89 pada lafaz fatahriru raqabah. Ayat tersebut menceritakan seorang budak dan tidak terbatas apakah dia merupakan budak muslim ataupun budak kafir. Akan tetapi lafaz tersebut mencakup kepada budak secara umum. Jadi lafaz fatahriru raqabah itu termasuk kepada mutlak karena tidak dibatasi. Selanjutnya kita ke pengertian muqayyad. Muqayyad merupakan lafaz khas. Jadi ini lafaz khas juga, tetapi yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Di sini contoh dari kalimat muqayyad atau lafaz muqayyad yaitu rajulun mukminun, yang artinya orang mukmin laki-laki. Kitabun jadidun, kitab atau buku baru, atau mukminah, raqabahnya budak mukmin. Contoh ayat di dalam Al-Quran yang mengandung makna muqayyad yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 4 pada lafaz fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Pada lafaz siyamu itu termasuk ke dalam lafaz muqayyad karena diikuti dengan syahraini mutatabi'aini. Jadi pada ayat tersebut merupakan lafaz muqayyad dengan dibatasi 2 bulan berturut-turut dan sebelum bercampur dengan istri yang dijihari. Jadi kalau siam saja yang artinya puasa itu termasuk ke dalam kalimat mutlak, dan kalau ini kan siyamu syahraini mutatabi'aini, jadi termasuk ke dalam muqayyad. Selanjutnya kita membahas hukum yang terkandung di dalam mutlak dan muqayyad. Hukum yang berlaku di dalam lafaz mutlak merupakan hukum kemutlakannya selama masih tidak terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kemuqayyadannya. Apabila ada dalil yang menunjukkan kemuqayyadannya, maka dalil ini dapat memindahkan hukum mutlak kepada hukum muqayyad. Di sini saya akan memberikan contoh dari lafaz mutlak yang berlaku hukum kemutlakannya, yaitu terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa sih yang dimaksud dari kata menzihar? Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia atau kamus Indonesia itu tidak ada, maka ini perlu penjelasan. Jadi contoh dari menzihar, yaitu misalnya Tono dan Tini. Sebelumnya mereka itu berteman. Lalu pada suatu hari Tono berkata kepada Tini, kamu mirip seperti adikku. Jadi Tono ketika ingin menikahi Tini itu hukumnya haram karena Tono sudah menzihar si Tini. Nah, maksud dari contoh saya itu karena Tono telah memiripkan si Tini kepada adiknya, maka Tono harus memerdekakan seorang budak jika ingin menikahi si Tini. Untuk saat ini budak tidak ada, maka pada ayat lain itu boleh untuk memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Lafadz raqabah dalam ayat tersebut itu berlaku hukumnya mutlak atau terbebas dari setiap batasan, yang mana kemutlakannya harus diberlakukan untuk orang yang sudah menzihar istrinya dan ingin kembali kepada istrinya, wajib untuk memerdekakan budak, baik beragama Islam maupun selain Islam. Jadi pada lafadz fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, jadi pada lafadz fatahriru raqabah itu termasuk ke dalam ayat lafadz mutlak, tidak diberlakukan kebatasannya. Jika contohnya fatahriru raqabah mukminun, maka itu termasuk ke dalam muqayyad karena ada batasannya untuk budak-budak orang mukmin. Selanjutnya, contoh mutlak yang terdapat dalil yang membatasi kemutlakannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim min ba'di wasiyati yusi biha aw daini, yang artinya pembagian-pembagian tersebut di atas, yang dimana ayat ini menjelaskan tentang pembagian warisan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Lafadz wasiyah yusri biha merupakan bentuk dari kata mutlak, yaitu bolehnya berwasiat dengan ukuran berapapun. Akan tetapi terdapat dalil yang membatasinya dengan sepertiga, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau melarang wasiat lebih dari sepertiga. Jadi di atas merupakan contoh lafadz mutlak yang terdapat dalil yang dapat membatasi kemutlakannya. Selanjutnya, adapun hukum yang berlaku di dalam lafadz muqayyad adalah tetapnya mengamalkan atas kemuqayyatannya selama tidak ada dalil yang membatalkan batasannya. Begitupun lafadz mutlak, jika ada dalil yang membatalkannya, maka lafadz
mutlak itu berubah hukum dan dialihkan kepada muqayyad. Contoh hukum muqayyad yang batasannya dibatalkan, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang artinya anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Jadi hukum yang diberlakukan adalah batasan yang kedua, yang dimana yaitu disyaratkannya bercampur dengan istri. Lalu batasan yang pertama yaitu pengasuh suami, penjaganya, dan pendidikannya yang tidak diberlakukan. Kenapa? Karena di dalam mayoritas kebiasaan manusia, itu pengasuh anak lebih banyak diperankan oleh seorang ibu. Selanjutnya, penjelasan mengenai peralihan mutlak ke muqayyad. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak lafaz yang memiliki redaksi mirip, yang maksud dan maknanya sama. Oleh sebab itu, timbullah sebuah pertanyaan apabila terdapat sebuah ayat dengan lafaz mutlak dan di ayat lain terdapat ayat dengan lafaz muqayyad dan kedua-duanya mempunyai redaksi yang hampir mirip. Apakah lafaz mutlak beralih maknanya kepada muqayyad atau lafaz mutlak tersebut berlaku atau beramal sesuai dengan kemutlakannya? Dan apakah lafaz muqayyad beramal sebagaimana pembatasannya sesuai pada ayat tersebut? Nah, itu ada 4 kemungkinan, yaitu 1. Apabila hukum dan objek pembahasannya mempunyai makna yang sama, ahli fikih menyepakati bahwa mutlak berubah menjadi muqayyad. Contohnya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Pada lafaz al-damu yang artinya darah merupakan bentuk mutlak, tetapi berubah menjadi muqayyad karena disebabkannya dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Jadi, sebab dalam kedua ayat tersebut adalah satu, yaitu bahayanya darah, dan hukumnya pun juga satu, yaitu haram hukumnya jika mengkonsumsi darah. Oleh karena itu, lafaz mutlak pada ayat tersebut berubah status menjadi muqayyad dengan kesimpulan bahwa yang diharamkan merupakan darah yang mengalir, bukan yang lainnya. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, apabila hukum dan sebab di dalam lafaz mutlak berbeda dengan hukum dan sebab di dalam lafaz muqayyad, maka mutlak beramal dengan kemutlakannya dan muqayyad beramal dengan kemuqayyadannya. Jadi sesuai pada tempat dan hukumnya masing-masing. Contohnya adalah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku. Lafadz ayyahuma yang artinya kedua tanganmu pada ayat yang pertama merupakan lafadz mutlak dan lafadz aydiyakum merupakan lafadz muqayyad, sebab dalam dua ayat tersebut yaitu pencurian dan akan menunaikan sholat setelah berhadas, maka hukumnya pun juga berbeda karena yang pertama pencurian, yang kedua akan melaksanakan sholat setelah berhadas. Jadi hukum yang pertama itu memotong tangan orang yang mencuri, dan pada ayat kedua itu membasuh tangan akan hendak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, mutlak pada kedua ini tidak dapat berubah status menjadi muqayyad karena tidak adanya korelasi sama-sama di dalam kedua ayat tersebut. Kemungkinan yang ketiga, apabila hukum berbeda tetapi sebabnya sama, maka lafadz mutlak tetap berstatus menjadi mutlak. Begitupun muqayyad tetap berstatus menjadi muqayyad dan diberlakukan pada tempatnya masing-masing. Contohnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku. Dan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, lalu kamu tidak peroleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi sebab dari dua ayat tersebut itu kan sama, yaitu berhadas ketika akan melaksanakan sholat dan hendak melakukan suci atau bersuci. Maka hukum dalam kedua ayat tersebut itu berbeda, yaitu membasuh tangan dalam wudu dan mengusap tangan dalam tayamum. Maka mutlak dalam keadaan ini tidak dapat berubah status menjadi muqayyad, akan tetapi kedua-duanya diberamalkan pada tempatnya masing-masing. Jadi melakukan tayamum ketika tidak ada air. Kemudian kemungkinan yang terakhir, yang keempat, apabila hukum di dalam mutlak dan muqayyad satu dan sebab hukumnya berbeda, ulama memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, mutlak tidak berubah status menjadi muqayyad, dan mutlak beramal dengan kemutlakannya, dan muqayyad pun begitu, beramal dengan kemuqayyatannya. Jadi diamalkan pada tempatnya masing-masing. Ulama Hanafi beralasan bahwa perbedaan sebab merupakan faktor kemutlakan atau kemuqayyatan. Sedangkan ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa mutlak berubah status menjadi muqayyad dengan alasan bahwa selama hukum itu satu, beserta dengan adanya lafadz yang mutlak di satu sisi dan adanya lafadz muqayyad di sisi lain, maka mutlak seharusnya berubah menjadi muqayyad. Sekian materi pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.